Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan guru bimbingan konseling. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa seperti biasa, yel-yel kita. Nah, sahabat BK, materi kita hari ini akan membahas tentang cara mengatur waktu belajar efektif dan efisien. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalian harus mengerti apa itu belajar efektif dan belajar efisien. Belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, pengguna tempat, maupun penggunaan waktu. Sedangkan belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha, tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, meminimalkan di sini juga berupa waktu, tempat, sarana, dan prasarana belajar lainnya. Jadi, kita dapat ambil kesimpulan belajar efektif dan efisien maksudnya adalah cara belajar yang teratur, tuntas, dan juga produktif, serta mudah memahami isi materi, sehingga menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental, dan intelektual yang baik. Oh iya sahabat BK, faktanya memang semua orang mampu melakukan aktivitas belajar loh. Hanya saja ada yang menguasai cara belajar efektif dan efisien yang mampu menyerap hasil belajar lebih baik dengan menggunakan waktu yang lebih singkat. Maka kalian jangan heran ya sahabat BK jika ada orang yang membaca buku sebentar saja tapi sudah paham apa isi buku tersebut. Mungkin karena dia sudah mengetahui cara belajar efektif dan efisien ya sahabat BK. Nah, sahabat BK, di sini BK akan berbagi bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Satu, tetapkan tujuan. Cara belajar efektif dan efisien yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan atau targetmu. Misalnya saja kamu bisa menggunakan jadwal mata pelajaran kamu untuk melihat mata pelajaran apa saja yang sudah kamu selesaikan dan yang belum kamu selesaikan, sehingga mempermudah kamu dalam menyusun tujuan atau target kamu ya sahabat BK. 2. Atur jadwal belajar. Cara belajar efektif dan efisien yang kedua adalah mengatur jadwal belajarmu. Kamu harus disiplin dalam menaati jam belajarmu. Misalnya saja kamu belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Lalu kamu beristirahat dan dapat mengulangnya kembali ketika malam hari, sehingga kamu akan lebih ingat dan tidak mudah lupa. 3. Buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan, maka bisa belajar di kamar. Tetapi ada juga orang yang bisa mendengarkan musik sambil belajar. Semua itu tergantung dirimu, kenali dirimu, dan buat suasana belajar senyaman mungkin. 4. Membuat ringkasan. Kamu bisa menulis pokok-pokok penting, bisa berupa poin-poin dari bahan pelajaranmu dalam sebuah buku, seperti rumus dan yang lainnya. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran kamu tersebut ya sahabat BK. 5. Pahami, bukan menghafal. Seringkali seseorang malah menghafal materi bukan memahaminya. Padahal sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau jangka pendek. Jika kalian menghafal materi, maka materinya akan mudah kalian lupakan ya sahabat BK. Untuk itu, kalau bisa kalian pahami materinya, bukan dihafal. 6. Jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kamu memang tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kamu belajar karena kamu memang tidak mengerti, maka jika kamu kesusahan, jangan ragu untuk selalu bertanya. Kamu bisa bertanya kepada temanmu atau kepada gurumu ya sahabat BK. 7. Pantang menyerah. Jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup, begitu juga dengan mengejar sebuah mimpi. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impianmu.
Maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar ya sahabat BK. Sampai sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa lembar kerjanya diselesaikan. Wassalamualaikum.